Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu dalam lindungan Allah. Amin. Aku akan menceritakan pahlawan Indonesia, yaitu Imam Bonjol. Muhammad Sabab atau lebih dikenal dengan nama tuanku Imam Bonjol adalah seorang ulama, pemimpin sekaligus pejuang yang tercatat dalam sejarah kebangsaan Indonesia. Ia memiliki peran penting dalam melawan Belanda ketika Perang Padri yang terjadi pada 1803 hingga 1838. Imam Bonjol lahir di Bonjol, Pasaman, Sumatera Barat pada 1772. Ia merupakan anak dari pasangan Bayunuddin dan Hamatun. Ayahnya adalah seorang alim ulama dari Sungai Rimbang, Suliki. Sebagai anak seorang alim ulama, Imam Bonjol tentu dididik dan dibesarkan dengan napas Islami. Sejak 1800 hingga 1802, Imam Bonjol menimba dan mendalami ilmu-ilmu agama Islam di Aceh. Usai memutuskan pendidikannya, ia pun mendapatkan gelar basa, yakni gelar untuk tokoh yang dianggap besar atau mulia. Sebelum berperang melawan pasukan Hindia Belanda, Imam Bonjol terlebih berseteru dengan kaum adat. Ketika itu, kaum Padri yang di dalamnya juga termasuk Imam Bonjol hendak membersihkan dan memurnikan ajaran Islam yang cukup banyak diselewengkan kala itu. Kalangan ulama di kerajaan Pagoruyung menghendaki Islam yang sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah dan berpegang teguh pada Al-Quran serta sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Pada Februari 1821, kaum adat yang tengah digempur menjalani kerjasama dengan Hindia Belanda untuk membantunya melawan kaum Padri. Sebagai imbalannya, Hindia Belanda mendapatkan hak akses penguasa atau wilayah Darek Pendalaman Minangkabau. Salah satu tokoh yang menghadiri perjanjian dengan Hindia Belanda kala itu adalah Sultan Tangkal Alam Bagagar, anggota keluarga dinasti Kerajaan Pagaruyung. Kendati disokong oleh kekuatan dan pasukan kolonial dalam peperangan, kaum Padri tetap sulit dilakukan. Oleh karena itu, Hindia Belanda melalui Gubernur Jenderal Johannes den Bosch mengajak pemimpin kaum Padri yang kala itu telah diamankan kepada Imam Bonjol untuk berdamai. Tanda dari perjanjian damai tersebut adalah dengan menerbitkan maklumat perjanjian masa pada 1824. Pada 1833, kondisi peperangan pun berubah. Kaum adat akhirnya bergabung bahu-membahu dengan kaum Padri melawan pasukan kolonial. Bersatunya kaum adat dan Padri ini dimulai dengan adanya kompromi yang dikenal dengan nama Plakat Puncak Pato di Tabek Patah. Dari sana lahirlah sebuah konsensus adat Basandi Syarak, yakni adat berdasarkan agama. Bergabungnya kaum adat dan kaum Padri tentu semakin menyulitkan pasukan Hindia Belanda. Kendati sempat melakukan penyerangan bertubi-tubi dan mengepung banteng kaum Padri di Bonjol pada Maret hingga Agustus 1837. Hal tersebut tak mampu menundukkan perlawanan kaum Padri. Hindia Belanda bahkan 3 kali mengganti komandan perangnya untuk menaklukkan benteng kaum Padri tersebut. Perjalanan pengasingan Imam Bonjol tak berhenti di sana. Dia sempat dibuang ke Ambon. Pengasingannya berhenti di Lotak Minahasa, dekat Manado, Sulawesi Selatan. Di tempat pengasingannya terakhir, Imam Bonjol menghembuskan napas terakhirnya pada 8 November 1864. Sosok Imam Bonjol memang sangat patut menjadi seorang pemimpin yang dimuliakan. Ia tidak hanya berjuang memurnikan ajaran dan nilai-nilai Islam, tapi ia pun rela mempertaruhkan hidupnya untuk melawan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Betapa hatiku